Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Patrick yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan menceritakan event Blood Hunt. Dalam komik Free Comic Book Day, Blood Hunt, Spider-Man sedang bertarung melawan seorang villain bernama Dr. Dark yang menembakkan energi dari Dark Force Dimension. Di tengah pertarungan ini ada keanehan. Dr. Dark mendadak merasa sakit dan memuntahkan cairan hitam. Setelah itu terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Dari tubuhnya muncul pusaran energi hitam sangat kuat. Spider-Man pun hanya bisa kebingungan menyaksikan ini. Dalam komik Blood Hunt isu 1, nasib yang menimpa Dr. Dark terjadi pula pada orang-orang lainnya yang memiliki kekuatan Dark Force, termasuk Blackout, Dust, Shroud, Darkstar, Nightfall, Cloak, Norio, dan Silhouette. Dari tubuh mereka, energi Dark Force terus-menerus keluar dan menyebar menutupi planet bumi. Energi ini menghalangi sinar matahari sehingga bumi menjadi gelap. Di kota New York, pusaran energi Dark Force yang keluar dari tubuh Blackout alias Marcus Daniels sedang dilihat oleh Scarlet Witch. Sambil memperhatikan peristiwa ini, Scarlet Witch juga berkomunikasi dengan Tony Stark yang mengamati berbagai pusaran lainnya di langit. Tony sempat bertanya apakah Scarlet Witch bisa menghentikan semua ini memakai sihir. Sayangnya, Scarlet Witch bilang itu mustahil baginya, sama mustahilnya seperti memukul Galactus. Di lokasi lainnya, pancaran energi Dark Force keluar dari badan Shroud alias Maximilian Coleridge dan disaksikan oleh Tigra beserta Hunter's Moon. Tigra melaporkan bahwa peristiwa ini terjadi di seluruh dunia, sedangkan Hunter's Moon bisa menduga semua ini pasti bukanlah kebetulan atau kecelakaan. Pasti ada sesuatu di balik penggelapan langit. Tidak lama kemudian, jawabannya terungkap. Banyak sekali vampir yang bermunculan menyerang orang-orang. Dengan matahari yang terhalang energi Dark Force, para vampir tidak perlu takut terbakar sehingga leluasa berkeliaran menerkam mangsa. Di berbagai belahan dunia terjadi kengerian yang sama. Vampir menyerbu umat manusia dan melakukan pembantaian brutal. Para vampir ini mencabik-cabik tubuh orang-orang dan meminum darah mereka. Banyak sekali manusia yang menjadi korban. Mereka menjadi mangsa para vampir. Di beragam lokasi ada pemandangan menakutkan berupa mayat, darah, dan kerusakan. Peristiwa amat sangat buruk ini menimpa semua negara terkecuali Latveria yang dipimpin oleh Dr. Doom yang memiliki keahlian dalam bidang sains dan sihir. Setiap kali ada vampir yang memasuki wilayah Latveria, maka vampir tersebut langsung terbakar. Kalian ingin tahu tentang Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya. Di Brooklyn, Spider-Man Miles Morales menusuk satu vampir memakai pedang listrik. Salah satu kekuatan Miles memang adalah mengeluarkan energi listrik dari tubuhnya, lalu membentuk energi itu menjadi pedang. Karena sedang ada bencana vampir, Miles memikirkan tentang Blade alias Eric Brooks, sang pemburu vampir. Secara kebetulan, saat itu Blade muncul di dekat Miles. Blade mengaku punya rencana untuk mengatasi bencana ini, tapi dia butuh bantuan Miles untuk melakukan sesuatu. Di berbagai lokasi lainnya, pasukan vampir dihadapi oleh para anggota Avengers yang tentu merasa bingung kenapa semua ini bisa terjadi. Mereka ingin tahu siapa dalang di balik serbuan tersebut. Di tengah kebingungan ini, Avengers mendadak dihubungi oleh Blade yang sedang mengemudikan truk. Blade mengaku punya informasi tentang masalah vampir. Dia harus bertemu dengan Avengers. Jadi dia meminta Avengers memindahkan truknya ke Impossible City, yaitu markas Avengers. Berdasarkan kata-kata Blade, Tony Stark memberi instruksi pada Impossible City. Maka markas tersebut mengunci koordinat truk Blade dan memindahkannya. Karena Blade ingin bertemu Avengers, Impossible City juga memindahkan para anggota lain Avengers, yaitu Black Panther, Scarlet Witch, Captain America alias Sam Wilson, Thor, Captain Marvel, dan Vision. Di hadapan Avengers, kemudian muncullah truk Blade melalui sebuah portal buatan Impossible City. Avengers tentu langsung bertanya kepada Blade tentang serbuan vampir. Tak disangka, Avengers justru mendadak merasa kesakitan. Setelah itu, dari dalam truk ada yang keluar, tetapi bukan Blade, melainkan justru kelompok vampir bernama Blood Coven yang dipimpin oleh Bloodstorm One. Sedangkan para anggota lainnya adalah Maggrim, Krull, Unusual, Damaskin, dan Smoke Eater. Saat itu terungkaplah bahwa Avengers merasa sakit akibat Maggrim yang memang melancarkan serangan pikiran.
Bloodstorm One lalu memberi instruksi pada para anggota lainnya. Dia membagi-bagi mereka untuk melawan Avengers. Bloodstorm One bersama Smoke Eater menghadapi T'Challa dan Sam Wilson. Dalam pertarungan ini, Smoke Eater menghisap sesuatu, lalu memunculkan banyak sekali lengan dari badannya. Di dekat situ, berbagai duel lainnya juga dimulai. Unusual memakan energi sihir, sehingga dia mampu membuat Scarlet Witch tidak berdaya. Chaos Magic yang dikerahkan Scarlet Witch tidak mampu melumpuhkan Unusual. Sebaliknya, Unusual justru merasa senang karena bisa menikmati jenis makanan yang baru. Dalam duel lainnya, Damaskin sangatlah tajam dan mampu membuat Thor berdarah memakai tangannya. Ini membuat Thor sontak terkejut. Baku hantam lainnya juga tidak berjalan baik bagi Avengers. Bloodstorm One melemparkan T'Challa pada Sam, maka Vision melesat terbang untuk menolong mereka. Sayang sekali Vision justru terkena tombak tajam yang dilontarkan oleh Damaskin. Karena takluknya Vision, Tony Stark hendak menyerang Damaskin, namun dia lebih dulu diserang oleh Skrull yang tubuhnya ditutupi kawat berduri. Dengan kawatnya, Skrull menjerat dan menjatuhkan Tony Stark, sedangkan Tony sendiri tidak sanggup melepaskan diri dari kawat tersebut dan hanya bisa merasa kesakitan. Skrull merasa senang sebab dia memang memakan rasa sakit. Carol Danvers yang sedang menghadapi Meg Grimm juga tidak bernasib baik. Dia menderita rasa sakit pada kepalanya sebab Meg Grimm memang melahap pikiran. Akibatnya, Carol tidak mampu bertarung dengan optimal. Ujung-ujungnya Carol dihantam oleh Smoke Eater. Kepada Carol, Smoke Eater membeberkan sesuatu yang menakutkan. Dia mengaku mengkonsumsi arwah. Dia telah memakan para arwah terkuatnya untuk bisa menandingi kekuatan Carol. Smoke Eater juga akan mengurung arwah Carol dan nantinya memakannya kalau butuh kekuatan sangat besar. Sementara itu, Bloodstorm One berfokus pada Sam dan T'Challa yang telah bangkit kembali. Dia berencana untuk mengubah Sam menjadi vampir. Dengan begitu, Kapten Amerika akan berganti dari simbol perjuangan manusia menjadi simbol bangsa vampir. Pada akhirnya, Bloodstorm One pun melemparkan Sam. Situasi para hero lainnya masih belum membaik. Badan Thor telah ditusuk lebih banyak bilah tajam Damaskin. Walaupun begitu, Thor menegaskan tidak akan menyerah sebab Damaskin tak mungkin bisa membunuhnya ataupun mengubahnya menjadi vampir. Ternyata itu bukan masalah besar bagi Damaskin yang memang sama sekali tidak berniat membunuh Thor, melainkan justru ingin menawannya dan menjadikannya sumber darah untuk konsumsi. Ujung-ujungnya Damaskin melemparkan benda tajam lainnya yang menusuk kepala Thor sehingga Thor pingsan. Segala keunggulan Blood Coven atas Avengers ini membuat Bloodstorm One merasa senang. Meskipun begitu, T'Challa masih ingin bertindak. Dia memerintahkan Impossible City melakukan perpindahan dimensi. Sayang sekali Impossible City tidak sanggup melakukannya sebab dirinya telah terkena kawat berduri dari Skrull. Untungnya T'Challa tidak kehabisan akal. Dia menyuruh Impossible City memulai teleportasi darurat. Agar proses ini tidak diganggu, T'Challa nekat menerjang Bloodstorm One yang langsung menusuknya. Sam ingin tetap tinggal, tapi proses teleportasi sudah dimulai. Tony Stark menarik Carol Danvers yang memanggil Thor, tetapi Thor sudah tidak sadarkan diri. Tony pun bilang mereka akan kembali untuk menolong Thor nanti. Seperti Thor, Scarlet Witch tidak bisa pergi sebab tak bisa melepaskan diri dari Unusual. Pelarian ini membuat Bloodstorm One memberikan hukuman pada T'Challa. Dia menggerakkan tangannya menembus badan T'Challa sehingga T'Challa merasa sangat kesakitan. Dalam keadaan benar-benar tak berdaya, T'Challa menegaskan bahwa Kapten Amerika tidak boleh ditawan sebab dia adalah simbol perjuangan. Pada akhirnya Sam Wilson, Carol Danvers, Vision dan Tony Stark dipindahkan dari Impossible City. Bloodstorm One berteriak marah namun tidak sanggup mencegah kepergian mereka. Dalam komik Blood Hunters volume 1 isu 1, Hawkeye alias Clint Barton sedang berada di sebuah restoran. Tiba-tiba beberapa vampir masuk dan hendak memangsa orang-orang. Dengan sigap, Clint mengambil panahnya dan menghabisi para vampir tersebut. Dia kini menyadari sedang ada keadaan darurat. Karena itu, Clint bergegas keluar dari restoran untuk menyerang lebih banyak vampir dan menolong orang-orang. Clint bersama para warga yang bisa diselamatkan kemudian berkumpul di suatu bangunan. Di antara mereka ada seorang pendeta. Karena jumlah vampir yang amat sangat banyak,
Karena Clint berpikir bahwa terus berdiam di bangunan tersebut bukanlah sesuatu yang bagus, maka dia mengajak orang-orang melaksanakan suatu rencana. Clint bersama beberapa orang keluar dari bangunan dan memancing para vampir. Ketika perhatian vampir sedang teralihkan pada mereka, pendeta secara diam-diam bergerak menyusuri tali jemuran menuju sebuah tangki air di bangunan lainnya. Pendeta lalu membacakan doa, sehingga air di dalam tangki berubah menjadi air suci. Ketika tugasnya sudah selesai, pendeta memberitahu Clint yang dengan cepat menembakkan panah peledak pada tangki tersebut. Dengan demikian, airnya membanjiri jalanan dan membasahi para vampir. Karena terkena air suci, para vampir pun terbakar mati. Di lokasi lainnya, Jonah Jameson hendak makan siang bersama putranya, John. Di tengah perjalanan menuju restoran, mereka kaget begitu melihat ada vampir bersayap yang mendobrak masuk dan hendak menghisap darah orang-orang. Kita sebut saja vampir ini dengan nama Mikhail. Karena adanya bahaya tersebut, John memutuskan berubah wujud menjadi Man-Wolf yang perkasa. John sendiri bisa melakukannya berkat memiliki sebuah batu mistis yang disebut Godstone. Sebagai Man-Wolf, John menyerang Mikhail yang kemudian membawanya terbang. Di udara, John melihat lebih banyak lagi vampir bersayap yang menculik orang-orang serta dihadapi oleh para hero. Pemandangan ini jelas membuat John terkejut. John pun menyadari situasi ini lebih gawat dibanding perkiraannya sebelumnya. Tiba-tiba Mikhail menggigit John, maka John membalas dengan menjatuhkan Mikhail pada pagar tajam. Dengan demikian, kepala Mikhail pun putus. Sedangkan John sendiri terhempas ke jalanan. Karena tadi melihat John digigit, Jonah mengira putranya itu akan berubah menjadi vampir. Dengan berat hati, Jonah hendak menusuk jantung John memakai kayu tajam dari potongan kursi. Meskipun begitu, perbuatan Jonah ditahan oleh John yang membeberkan bahwa dirinya kebal terhadap gigitan vampir. Berikutnya, mereka berdua bertemu beberapa warga yang bertanya apa yang harus dilakukan. John pun memberi nasihat. John menjelaskan bahwa tempat-tempat ibadah aman dari vampir. Jadi John menyarankan mereka berlindung di gereja, masjid, kuil, atau bangunan suci lainnya. Selain itu, simbol-simbol agama juga bisa menghalau vampir asalkan mereka benar-benar meyakini agama tersebut. Setelah para warga pergi, John dan Jonah sempat didatangi dan hendak dimakan oleh 3 vampir. Untungnya dalam wujud Man-Wolf, John cukup hebat. Vampir pertama digigit kepalanya oleh John hingga putus. Vampir kedua ditusuk kayu tajam yang dilemparkan John. Sedangkan vampir ketiga diberi tembakan energi dari Godstone sampai kepalanya terbakar. Dengan demikian, John berhasil menghabisi semua vampir tersebut. Dalam komik Strange Academy Bloodhunt isu 1, para murid Strange Academy sedang berwisata. Mereka adalah Todd, Shiley Moonpeddle, German Aguilar, Zoe Laveu, Doyle Dormammu, Gaslaug, dan Pia. Strange Academy sendiri merupakan sekolah sihir yang didirikan oleh Dr. Strange dan sekarang dikelola oleh Dr. Voodoo. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang sekolah ini? Kami sudah pernah membuat videonya. Di tengah kegiatan menyenangkan ini, tiba-tiba langit menjadi gelap. Lalu para vampir bermunculan mengepung mereka. Awalnya para murid mengerahkan berbagai serangan untuk mengalahkan para vampir. Walaupun begitu, semakin lama semakin banyak vampir yang datang. Para murid pun menjadi kewalahan dan memutuskan melarikan diri kembali ke Strange Academy. Dalam komik Bloodhunt isu 1 di Sanctum Sanctorum, ada Dr. Strange bersama Clea yang sedang sibuk memeriksa buku-buku sihir. Sebenarnya Clea mengajak Strange berjuang melawan para vampir di luar. Walaupun begitu, Strange punya pemikiran berbeda. Dia ingin berfokus menyusun mantra yang disebut Montesi Formula. Apabila mantra tersebut berhasil diterapkan, maka semua vampir di bumi akan langsung mati dengan cepat. Di tengah kesibukan ini, mereka berdua dihampiri oleh Blade yang mengingatkan bahwa Montesi Formula membutuhkan Darkhold, sedangkan Darkhold telah dihisap oleh Scarlet Witch. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, silahkan tonton video kami yang berjudul Darkhold Alpha dan Omega.
Begitu melihat Blade, Strange langsung bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Blade menjawab bahwa para vampir telah menjadi sangat terorganisir dan melancarkan serbuan besar-besaran untuk mengalahkan umat manusia. Para vampir berambisi menjadi makhluk dominan di bumi. Blade menjelaskan bahwa para vampir kini tergabung dalam perkumpulan yang disebut The Structure. Perkumpulan ini memperoleh pemimpin baru. Sang pemimpin baru ini memiliki rencana ambisius yang terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama melaksanakan suatu ritual sihir yang sangat tua, yaitu dari masa sebelum Atlantis tenggelam. Ritual ini menyebabkan para pengguna kekuatan Dark Force terus-menerus mengeluarkan energi yang menghalangi sinar matahari. Bagian yang kedua mengerahkan pasukan vampir untuk menyerbu infrastruktur dan kawasan padat penduduk. Bagian yang ketiga mengirimkan kelompok Blood Coven untuk melumpuhkan Avengers. Blade menjelaskan bahwa Blood Coven terdiri atas para vampir super yang diberi darah makhluk super. Para anggota Blood Coven juga mampu menghisap berbagai macam hal, termasuk rasa sakit, pikiran, arwah, dan sihir. Kini Blade mengabarkan bahwa Blood Coven telah berhasil mengalahkan Avengers. Ketika mendengar segala informasi ini, Dr. Strange dan Clea tentu sangat terkejut karena situasi lebih gawat dari dugaannya. Strange menegaskan bahwa Montesi Formula harus secepatnya disusun dengan buku-buku yang ada walaupun Darkhold tidak tersedia. Keputusan Strange tersebut dipertanyakan oleh Blade yang mengingatkan tentang vampir-vampir tertentu yang tidak jahat. Apabila Montesi Formula diaktifkan, semua vampir termasuk vampir yang baik pun akan ikut mati. Tentang hal itu, Strange mengaku memang harus tega melakukannya. Demi menyelamatkan dunia, dia akan mengorbankan para vampir yang baik. Dia sudah siap menanggung rasa bersalah yang amat besar. Blade terkesan dengan tekad Strange. Dia tidak menyangka Strange bersedia bertindak sejauh itu. Strange kemudian ingin tahu siapakah pemimpin The Structure, siapakah sosok yang telah menyusun rencana semacam ini. Strange bertanya apakah sosok itu adalah Dracula. Berikutnya terjadilah sesuatu yang amat sangat mencengangkan. Blade tiba-tiba mencabut pedangnya, lalu memotong badan Strange. Blade mengungkapkan pula bahwa sang pemimpin para vampir bukanlah Dracula, melainkan dirinya. Cerita Blood Hunt akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.